Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan untuk situasi karmik. Insyaallah ini bisa resonate 90%. Ya, seperti biasanya. Jangan percaya tarot 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karmik. Kamu langsung keluar. Oke. Wow. Diam-diam kamu memerhatikan stalking, memerhatikan keadaan, obsesi dalam suatu hal, ya. Dan kamu sangat bergairah ingin tahu nih, ya, tentang apa yang kamu inginkan, walaupun belum jelas, ya, kedepannya akan seperti apa, gitu ya. Dan situasi karmiknya ini dia lagi banyak belajar spiritual juga ya, hati-hati ya. Jadi karmiknya juga tidak bodoh-bodoh banget, dia bisa belajar juga dan mencari orang pintar juga. Situasi karmik please. Nine of Swords. Wow, oke. Wow, kalian bisa berdealing dengan air sign or in a water sign, or Pisces, Cancer, Scorpio, and Libra, Aquarius, and Gemini. Wow, dominasi sekali ini ya air sign. The Lovers. Oke, karmik lagi depresi ya. Tapi dia coba untuk silent treatment aja dan mencari cara juga untuk bisa menaklukkan kembali maskulin, yang mana maskulin udah keinginan memperjuangkan tentang twin flames lagi, yaitu pasangannya ya. Di sini. Dan aku lihat karmik ini sia-sia ya, apa yang dia jalani, karena ya dia ingin bisa menguasai semuanya ya, orang baru dan juga orang lama. Di sini selalu punya dua pilihan karmik juga ya. Dan dia nggak ada masalah dijadikan orang ketiga, dijadikan orang keempat, ini nggak ada masalah. Yang penting dia memegang dunianya, memegang keuangan, memegang kestabilan hidup, itu yang dia cari ya. Dan ya karmik lagi depresi nih situasinya. Ada rasa takut dia ditinggalkan oleh DM, yang mana DM sudah semangat. Dia bermimpi juga sih, mimpi buruk ya tentang DM yang sudah semangat mau kembali lagi ke twin flamesnya atau feminim ya. Makanya karmik ini coba untuk gunakan pelet, gunakan guna-guna lagi, atau gunakan seksualnya ya, gunakan hal-hal yang berbau menarik lah gitu ya, untuk bisa mengembalikan maskulin lagi. Aku lihat di sini karmik tidak bahagia sebenarnya ya, tidak bahagia. Dan karena dia sama DM juga banyak masalah ya, banyak banyak argumentasi yang terjadi ya, karmik sama DM.
tuh, the star, 7 tuh. Oh, the judgment, the tower. Hati-hati ya, karmik dendam ini kayaknya tuh. Dendam ya. Ini ada the temperance, apa the star ya? The temperance ini. Oke. Dan ada the 7 of wands, the judgment, and the tower, and the 8 of pentacles. Situasi karmik ini sebenarnya lagi nggak baik-baik aja. Ya. Dia coba untuk mempertahankan kedamaian dia dengan maskulin, tapi ternyata banyak masalah ya yang terjadi, dan ini adalah karma yang mana semesta ataupun ilahi sedang membangkitkan energi ya tentang perbuatan di masa-masa lalu, bisa baik ataupun buruk. Dan aku ngelihatnya di sini karmik nggak tenang sih hidupnya sih, ya tidak merasa tenang setiap malamnya. Coba untuk mengimbangi perasaan dia, mencari tahu, mencari cara agar bisa mengalahkan atau menaklukkan DM lagi ya di sini. Idul, awas Dul. Dan karmik nih coba untuk mau ngelawan takdir ya. Jadi kayak dia nggak nerima kalau DM kembali lagi atau memperbaiki koneksinya sama twin flames-nya gitu ya. Dia nggak nerima. Dan aku lihat di sini karmik ini stres. Dia udah lakukan berbagai cara sebenarnya sih ya untuk ngalangin hubungan kalian gitu ya, tapi gagal terus, hancur terus ya hancur terus karena ya semesta mengembalikan kalian nanti ya. Dan ini dia maminya lagi kerja. Iya sana. Terus aku ngelihatnya juga karmik nih mencari informasi gimana bisa menghancurkan hubungan koneksi kalian ya. Dan yang aku lihat karmik nggak mau banyak ngomong dulu ya ke DM. Jadi dia mantau situasinya DM. Dan dia memantau ataupun bermimpi DM ini sedang berencana memperbaiki karmanya dia juga. Jadi kayak ingin insaf lah gitu loh. Cuman memang belum sekarang gitu. Cuman ada rencana gitu ya dari gelagatnya DM gitu ya. Tapi karmik ini nggak suka ya, nggak suka. Karena DM hanya mengejar kesuksesan aja untuk memperbaiki karmanya. Dia itu untuk bisa memperbaiki image ya, agar dia sukses kembali dalam pekerjaan,
dalam bisnis gitu ya. Jadi memang memperbaiki dirinya itu bukan benar-benar keinginan hatinya, terpaksa juga gitu loh, walaupun butuh waktu gitu, karena dia mengalami kehancuran dalam jabatan ya. Makanya DM ingin kembali ke koneksi twin flames, karena dia butuh energi spiritual twin flames-nya ini loh, koneksinya. Ya, kan kamu yang berdoa di sini ya untuk kesuksesannya DM, tapi DM malah kepincut ya, tergoda dengan karmik ya. Itu ujian sih, ujian buat kamu ya, buat karmik juga gitu ya, ujian gitu. Makanya karmik sama DM ini banyak masalah. Yang dibicarakan adalah tentang masa lalu terus nih, cara mereka ketemu, cara mereka bersama gitu ya. Jadi memang mereka stuck aja sih, hubungannya di situ-situ aja, nggak ada apa namanya yang lebih baik lagi ke depannya, nggak ada. Karena kisah masa lalunya masing-masing juga belum selesai. Tidak ada kejujuran satu sama lain. Bisa saja karmik belum jujur dengan pasangannya yang dulu, dan juga DM belum jujur dengan pasangan yang dulu, dan mereka memilih bersama gitu ya. Pada akhirnya ya hubungan mereka malah berantakan sendiri, hancur lebih parah dari apa yang mereka lakukan ke pasangan masing-masing gitu. Kita lihat ya karmik. Tuh, ya. Karmik memantau feminim dan belajar untuk bisa seperti feminim. Tuh. See? Seven of Swords. Like I said, aku udah feeling banget tadi. Jadi karmik nih pengen kayak kamu. Spiritualnya bisa, terus sukses dalam keuangan ya. Dia coba untuk menjadi dirimu, tapi fake, palsu, untuk ngebohongin si maskulin. Makanya dia ngambil jalan silent treatment dulu sama si maskulin, karena dia pengen seperti feminim. Yang aku lihat, dia belajar tentang spiritual, terus dia belajar tentang bisnis, dia stalking, dia juga pakai topeng ya, dalam meraih kesuksesannya dia ini dengan jalan instan ya, bisa dengan dukun ya gitu. Maunya jalan instan, ibaratnya 7 hari atau 7 minggu, 7 bulan udah langsung jebret ya, kaya gitu, sukses gitu, pakai jalan instan. Pada akhirnya dia depresi sendiri ya dari permainannya dia. Aku ngelihat dari energinya ya. Dan ya dia gak ada kedamaian pada ujungnya nanti. Karena kan sifat irinya dia itulah. Jadi dia gak mau dibanding-bandingkan DM ke karmik. Jadi diam-diam karmik coba mengikuti gayanya si feminim gitu ya. Karmik gak mau dibanding-bandingkan DM gitu loh, feminim ke karmik gitu, gak mau. Makanya dia mencari cara gimana bisa menyerupai seperti feminim. Tapi itu hanya temporari. Itu bisa 7 minggu ya, 7 hari, 7 minggu, 7 bulan, ya paling lama 7 tahun. Dan itu akan terbongkar sendiri ya. Angka 7 itu sakral kalau bagi aku. Keramat.
Karena kan hari aja adanya 7, nggak ada 8. Tuh, karmik yang difikirkan hanyalah pundi-pundi keuangan untuk kepentingan dia sendiri. Sedangkan maskulin di sini ending dengan kamu. Dia the Page of Cups and the Death. Udah capek ya, minta maaf ke kamu mulu, bolak-balik gitu. Nah, dia juga coba untuk move on dengan cara ya memberikan cinta dengan siapapun, memberikan janji tentang masa depan, kestabilan hidup, tapi bukan hanya 1 orang, 2 orang ya, tapi banyak. Aku melihatnya. Ya. DM. Tuh ya, karmik. Jadi karmik ini berencana mencari orang pintar atau dia belajar sendiri untuk menghalangi koneksi kalian kembali dengan cara ya membuat ribut terus masalah di dalam hubungan kalian, entah tentang keuangan, entah tentang seksual gitu ya. Karena aku lihat karmik di sini stres ya tentang masa depannya dia. Dia nggak tahu dengan langkah apa lagi, sedangkan dia udah keblok ya. Kesuksesan dia tuh udah keblok, mau tidak mau dia harus menerima kenyataan, dan terutama ya tentang pembayaran karma ya, yang mana ya dia harus siap-siap membayar walaupun dia coba untuk menutupi atau menghalangi karmanya dia. Dan DM di sini juga yang aku bilang tadi ya, DM juga merasa hancur dirinya, tapi dia coba untuk silent juga ya, karirnya hancur, terus juga image-nya hancur, spiritualnya hancur ya, karena si karmik itu memberikan kiriman ilmu itu untuk memberantakin koneksinya si twin flames ini. Pada akhirnya apapun yang diinginkan oleh karmik yang tadinya sudah memegang masa depan di tangan ini keblok ya, mau tidak mau, karena ini kehalang dengan rahasianya masing-masing. Dan ini menjadi keributan ya, jadi perang ilmu juga DM dengan karmik. Spiritualnya entah leluhurnya atau dukunnya masing-masing atau orang pintarnya masing-masing. Sedangkan feminim di sini, wow, kamu disenangi beberapa orang ya, ada 2 nih, ingin memulai kehidupan baru dengan kamu ya, setelah masa lalu penuh dengan kekecewaan, tapi nanti ada akan jelasan tentang masa lalu kamu yang akan diberikan suatu kesuksesan ke depannya. Ini bisa DM juga ataupun orang baru, atau mungkin kenalan kamu yang sudah lama ya, feminim, kembali ketemu gitu. Dan kita lihat ya, karmik depresi akan masa depan karena dia nggak nyaman ya tentang perbuatan dia sendiri, jadi nggak ada kedamaian karmik ini ya, karena masa depannya dia lukai sendiri dengan tripartinya. Dan aku lihat karmik coba untuk menaklukkan pun ini akan keblok ya, karena dia kan mencari cara nih dengan apapun agar bisa ngeblok kamu nih sama maskulin, tapi dia sendiri yang keblok tuh ya, kamu ya, karena dia nggak nerima kenyataan ketika dia dapat info tentang kamu
ternyata kamu sudah bahagia dengan kehidupan kamu sendiri, kamu sudah bahagia dengan kehamilan kamu, walaupun sebagian ada yang gak ama DM, tapi kamu sudah bahagia. Ini membuat dia sakit hati, ya. Makanya karmik diam-diam ya ingin membalas dendam sama kamu, tapi ternyata dia akan terbunuh sendiri dari niatnya, karena ini adalah karma yang tertunda, ya. Dan DM merasa hancur ya, apa yang sudah dia ambil keputusan ini berantakan. Pada akhirnya dia coba untuk bangkit, mencari kesalahannya dia, mencari jiwanya dia sendiri, karena dia ingin sukseskan lagi ya tentang dirinya dia sendiri, terutama dalam kemenangan spiritual. Karena karmik ini gak suka kalau kamu dan DM ini perbaiki lagi ya. Ular ini kan melambangkan kejahatan dan ilmu hitam. Jadi dia coba untuk bisa menyusup agar koneksi kalian tidak bisa bersama, tuh ya. Jadi dia coba mencari jalan, mencari cara ya, melangkah agar hubungan kalian tidak bisa diperbaiki dan banyak drama ketika kalian memberikan kabar satu sama lainnya. Trio Sword, The Empress, Ten of Swords, Six of Wands, and the Page of Wands. Dia stalking ya, niat jahat sama kamu, hati-hati. Memakai akun palsu juga, ingin tahu kehidupan kamu. Dia terluka ya melihat kebahagiaan kamu yang sudah bisa sukses bangkit dari rasa trauma ya, dari pengkhianatan yang dia kasih ke kamu, dan kamu sudah bisa optimis dengan langkahmu. Ini membuat dia sakit hati ya, dan kamu sudah memikirkan ya, banyak penyesalan, banyak kekecewaan. Terkadang kamu juga masih fokus ke masa lalu sebenarnya, tapi kamu tutupi ya. Kamu tidak banyak komunikasi dengan DM juga, bahkan udah gak sama sekali ya. Tapi si karmik ini masih stalking kamu ya, mencari informasi tentang kamu. Sedangkan kamu di sini juga sudah coba untuk fokuskan menyembuhkan luka batin kamu, luka logika kamu ya, itu dengan cara ya kamu optimis. Tapi hati-hati ya, karmik ini dendam banget, ingin kamu tuh gak bahagia, aku ngelihatnya ya. Karena dia gak suka melihat kamu bahagia, melihat kamu tambah cantik, tambah makmur gitu ya. Itu sih karmik. Mencari tahu tentang kamu secara diam-diam, mencari informasi dengan cara diamnya dia tentang kamu ya, karena dia merasa kamu adalah kompetisi terberatnya dia. Sebagian dari kamu nih sedang menunggu kelahiran ya, seorang anak. Karmik coba untuk mencari informasi tentang koneksi twin flames ya, tuh dengan cara memanipulasi, tapi ternyata cara dia tidak membuat dia bahagia, dan ya dia nggak nyaman ya, karena dia melihat kamu sudah optimis dengan jalan hidupmu, kamu sudah memaafkan dan melupakan, coba untuk tegar dalam menghadapi kehidupan kamu ya, dan
Aku lihat karmik di sini stalking maskulin ya, mencari tahu tuh ya, samping lagi. Jadi dia benar-benar memantau DM nih dengan siapanya. Tuh ya. Karmik dan DM akan banyak drama. Terutama ini menyangkut kamu yang sudah bisa mencintai dirimu sendiri. Dan karmik ini gak nyaman sih tentang apa yang sudah dia kerjakan selama ini di belakang DM. Karena dia mencari informasi kalau DM coba untuk bangkit. Dia tahu, dia dengar informasinya, ingin bangkit, ingin kembali lagi ke feminim yang sudah sukses menyembuhkan diri, dan dia sakit hati karmiknya. Depresi ya, terluka. Karena feminim tahu kalau karmik menyerang DM ya, dengan ilmu, dan juga karmik menyerang feminim dengan ilmu. Jadi feminim itu benar-benar melawan konflik batin dengan spiritual. Masa depannya keblok ya karmik. Wow. Two of Wands, Two of Swords, and the Ten of Swords. Masa depannya ini keblok ya karena pembayaran karma, dan dia tidak ada alasan lagi untuk menutupi ya. Dan maskulin ini coba untuk fokus stalking feminim ya nantinya nih energinya, karena ingin kembali. Kenapa? Demi karirnya lagi, demi keuangannya dia yang lebih baik lagi tuh. Dan karmik merasa tersaingi nanti, sakit hati banget ini. Sedangkan feminim di sini sudah sakit ya menerima permainannya si DM. Feminim coba untuk menyembuhkan terus tanpa henti ya tentang luka batin, tentang trauma. Tuh yang dicari DM adalah kesuksesan dirinya dia sendiri tentang karir. Tuh. Karmik coba untuk bisa menaklukkan DM ya, karena dia terluka ya, karena apa yang dia kerjakan, yang dia lakukan kepada DM ini sia-sia nantinya ya, karena dia mendapati karma dan dia nggak bisa mengelak lagi. Drama konflik ini setiap hari ada nih nanti karmik dengan DM tuh ya. Dan apapun yang dia taklukkan karmik ke DM ataupun coba naklukkan feminim, ini akan hancur. Dan feminim juga sudah melawan konflik batinnya ya, antara kembali dengan DM atau tidak, karena feminim coba untuk berpikir kesalahan di masa lalu dan dia nggak mau terulang lagi. Makanya feminim coba untuk menghancurkan sifat narsisnya, sifat egonya, untuk memenangkan DM. Jadi kayak ya udahlah, gue nggak mau perjuangin DM lagi gitu ya, karena nggak mau egois lagi, udahlah cukup gitu. Jadi kamu memang coba untuk melawan antara ego, nafsu gitu ya, perasaan gitu. Dan karmik di sini coba untuk ngeblok luka hatinya dia dengan cara dia lakukan apapun ya, mengambil kesempatan dari kedua belah pihak, kamu dan maskulin, untuk kepentingan pribadi dia juga, terutama karirnya dia juga. Sedangkan kamu di sini sudah lelah memperjuangkan. Udahlah, mendingan hancur aja kesuksesannya dengan DM. Ini yang kamu pikirkan, karena percuma juga. Kenapa? Karena DM hanya
memikirkan masa depannya dia sendiri, kedamaiannya dia sendiri, ya, tentang karir ketika dengan kamu. Dan ketika dia udah dapat apa yang dia inginkan, dia mencari orang lain lagi untuk kesenangan. Dan kamu capek hal itu. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and no skip iklan channel aku. Lucky Terotemisan, check it out you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.